Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 dahsyat. Sudahkah adik-adik siap untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan? Harus siap ya. Yuk sebelum kita memuliakan nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah melindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Saat ini kami datang, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau bergerak bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Matahari yang bersinar adalah bukti kebesaran kasih Tuhan bagi kita. Ayo kita lebih semangat memuji Tuhan. Yes. Biarlah nama Tuhan dipuji.
hati dan pikiran kita, kita katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom anak-anak, kita berjumpa lagi. Selamat hari Minggu. Anak-anak, semuanya baik-baik ya? Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang berdoa. Mari anak-anak, semuanya duduk dengan tenang dan tidak berjalan-jalan. Tante Susi senang loh, anak-anak selalu hebat. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena kami tetap boleh beribadah, boleh bersehati dengan teman-teman, boleh memuji Tuhan, dan boleh belajar firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti dan mau taat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa nih yang sudah punya HP sendiri? Atau suka pinjam HP papa atau mama? Anak-anak tahu kan, kita bisa berkomunikasi dengan teman dengan cara menelepon, chatting, atau video call pakai HP. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui keadaan teman kita. Apakah dia sehat atau sedang sakit? Apakah dia sedang bergembira atau sedang sedih? Sebaliknya, teman kita pun bisa mengetahui keadaan kita. Asik deh kalau bisa bercerita dengan teman tentang hal-hal yang lucu, tentang kesenangan kita, atau tentang hati kita yang sedang kesal. Dengan sering bercerita, kita semakin mengenal teman kita, sehingga kita bisa menolongnya waktu dia susah, memberi perhatian kepadanya. Begitupun dengan orang-orang di rumah. Kita senang bisa ngobrol dengan papa, mama, kakak, adik, atau yang lainnya.
sehingga kita bisa tahu apa keinginan masing-masing, apa hobi masing-masing, apa kesedihan masing-masing. Sehingga kita bisa saling menghibur dan saling mengasihi. Anak-anak, demikian juga dengan Tuhan. Dia ingin selalu berkomunikasi dengan kita. Karena Tuhan ingin kita mengenal dengan dekat siapa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingin kita berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan dan mendengar isi hatinya. Tahukah anak-anak, Tuhan selalu ingin mendengar doa kita dan Tuhan senang menjawab doa kita dan menolong kita. Di dalam Alkitab ada kisahnya, yaitu kisah tentang seorang murid Tuhan yang bernama Tabita. Dia suka berbuat baik dan suka memberi sedekah. Suatu saat dia sakit dan meninggal dunia. Banyak orang yang menjadi sedih dan menangis karena mengingat akan kebaikan Tabita. Mereka memberitahukannya kepada Rasul Petrus yang sedang berada di luar kota. Rasul Petrus segera datang. Kemudian dia berlutut dan berdoa, lalu berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan Tuhan menjawab doa Rasul Petrus yang sungguh-sungguh dan beriman ini. Tabita membuka matanya dan hidup kembali. Dia bisa duduk dan berjalan lagi. Puji Tuhan, Tuhan senang menolong dan menjawab doa. Anak-anak, Tuhan Yesus sendiri juga memberi contoh kepada kita. Setiap hari Tuhan Yesus selalu berdoa sebelum memulai pekerjaannya. Selalu berdoa sebelum melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, ataupun menyembuhkan orang sakit. Dan Tuhan Yesus selalu berdoa setelah selesai melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46 dikisahkan satu hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, yaitu saat Tuhan Yesus akan ditangkap dan disiksa. Tuhan Yesus tahu sebentar lagi dia akan menderita. Dia harus menanggung hukuman di kayu salib karena dosa yang kita perbuat. Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Di Taman Getsemani, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Dia merasa sangat sedih dan merasa tertekan. Tuhan Yesus tahu hanya dengan berdoalah dia akan siap dan kuat. Tuhan Yesus berlutut dan berdoa. Dia minta kepada Bapa agar penderitaannya bisa berlalu. Tetapi Tuhan Yesus katakan dia tetap mau taat melakukan apapun kehendak Bapa. Kemudian seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan Yesus untuk memberi kekuatan. Tuhan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus diberi kekuatan dari Bapa karena dia sungguh-sungguh berdoa. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tertidur karena mengantuk dan kelelahan. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tuhan Yesus berkata seperti itu karena dengan berdoa kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin tahu betapa baiknya dan betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Sehingga kita akan semakin mengasihi Tuhan dan mau taat pada firman-Nya, tidak mau berbuat dosa lagi. Inilah artinya dengan berdoa kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan, tidak akan jatuh ke dalam dosa lagi. Jadi anak-anak, ayo kita setia berdoa. Anak-anak,
Bagaimana caranya kita berdoa? Setiap berdoa kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa artinya? Artinya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita. Berdoa harus hormat, biasanya dengan melipat tangan dan menutup mata. Anak-anak, sekarang Tante mau tunjukkan ya. Ini tangan doa. Kita bisa belajar berdoa melalui tangan doa. Anak-anak di rumah juga bisa. Coba tunjukkan tangannya seperti ini. Nah, bagus sekali. Tangan ini mempunyai 5 jari. Yang pertama adalah jari jempol. Kita memberi jempol kepada orang lain untuk memujinya. Hebat! Demikian juga di dalam berdoa, kita memuji Tuhan. Katakan, Tuhan hebat, baik, berkuasa, dan banyak lagi. Apa saja kehebatan Tuhan, anak-anak boleh memujinya di dalam doa. Kemudian yang kedua adalah jari telunjuk. Anak-anak, tunjuk tangannya ke atas dan katakan terima kasih. Di dalam doa, kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala yang Tuhan sudah berikan buat kita. Apa saja anak-anak? Tuhan beri kita kesehatan, beri papa mama yang bisa memelihara kita. Tuhan beri matahari sehingga badan kita sehat. Tuhan beri hujan sehingga pohon-pohon bisa tumbuh. Ada sayurnya, ada buahnya, bisa kita makan dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah jari tengah yang paling tinggi. Ini mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus yang dipaku tinggi di salib karena harus menanggung hukuman dosa. Di dalam berdoa, kita mengakui dosa atau kesalahan yang kita perbuat kepada Tuhan, pada papa mama, teman, ataupun yang lainnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Lalu, yang keempat adalah jari manis. Biasanya, orang yang sudah menikah memasang cincin di jari ini. Ini adalah tanda hubungan yang manis dengan orang lain. Dan ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang lain, bagi keluarga, bagi teman-teman yang sakit, bagi orang yang kekurangan, ataupun bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan anak-anak, yang terakhir adalah jari kelingking yang paling kecil. Ini melambangkan diri kita. Di dalam berdoa, kita bisa mencurahkan semua isi hati kita dan keinginan kita kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita belajar berdoa menggunakan tangan doa, yaitu memuji Tuhan, bersyukur, mengucapkan syukur, mengakui dosa, berdoa bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Tuhan senang mendengar semua isi doa kita dan Tuhan senang menolong dan menjawab doa kita. Anak-anak, kita bisa berdoa setiap saat, di mana saja, ketika sedih ataupun ketika senang. Walaupun demikian, setiap hari anak-anak harus menyediakan waktu yang khusus untuk berdoa. Berdoalah dan membaca firman Tuhan setiap hari. Papa atau mama boleh menemani ya. Anak-anak bisa melakukannya di tempat yang tenang, misalnya di dalam kamar. Matikan TV, jauhkan HP supaya tidak terganggu. Roh Kudus akan menolong anak-anak untuk berdoa dengan benar. Jadi anak-anak, mari sediakan waktu setiap hari untuk berdoa. Anak-anak, ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 22 ayat 46b. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Untuk semua kelas, Indria, Pratama, dan Madia. Lukas 22 ayat 46b. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekarang anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan penuh dengan kasih,
kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik karena Engkau sudah menyelamatkan kami dan mengampuni dosa kami. Tuhan, setiap hari kami mau setia berdoa. Roh Kudus, ajarkan kami untuk berdoa dengan benar, supaya kami semakin mengenal-Mu dan semakin mengasihi-Mu dan mau taat pada firman-Mu. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang sakit atau yang sedang susah. Tuhan Yesus, Engkau menolong dan menyembuhkan mereka supaya mereka bersukacita. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu anak-anak. Semangat untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.